teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe. Saya termasuk orang yang kadang-kadang tidak begitu ingin melihat hasil, tapi justru lebih penasaran dengan proses. Dan saya tahu sendiri bahwa Prof. Munzir Hitami ini adalah seorang anak kampung yang memang tidak begitu berada, ya, tapi urusan pendidikan, mencari ilmu, akhirnya berhasil pada kedudukan akademisi yang tertinggi itu adalah profesor. Nah, saya ingin tahu, Prof, bagaimana proses kisah, ya, atau lebih bagusnya kisah profesor dulu, Bu, dalam meraih ilmu ini. SD di kampung, SD SR, SR2, kemudian diubah menjadi SD2 di Kampung Terata. Sudah itu waktu kelas 5 pisah. SD2 itu dibagi dua menjadi SD2 dan SD6. Saya kebetulan termasuk yang ke SD6 ini. Jadi ijazah saya SD6 di Terata itu. Di situ juga tempatnya. Cuma belakangan kan dipindah SD6 itu ke mana? Ke Solo. Ke Solo. Di Rumbio juga, bukan Solo, Sumatera Barat. Situ. Tapi di masa itu SD2 dengan SD6 itu masih satu tempat. Ya, tidak di lain tempat. Dan profesor juga termasuk santri dulu di ya, jadi karena Darun Nahdhah, ya. Di masa itu belum ada arahan dari orang-orang tua kemana mau sekolah, apa bakatnya tidak. Hanya mengikuti arus saja, tren. Jadi ketika itu kena tren itu masuk pesantren, kawan-kawan banyak masuk pesantren, ada juga yang ke SMP, ada juga yang ke PGA. Tapi karena keluarga kita, ya itu ya orang yang agak orang yang religius lah, keluarga yang religius, ya. Kalau orang-orang tua kita ya termasuk ongku kampung juga lah gitu. Seperti itu. Jadi kita ya terbawa arus seperti itu, ya pergi ke pondok, ke madrasah, ya. Yang di situ waktu itu banyak madrasah, seperti ya salah satunya Darun Nahdhah itu yang waktu itu juga sebuah, kalau sekarang disebut pondok pesantren, dulu bukan pondok pesantren, dulu namanya madrasah aja. Madrasah Darun Nahdhah namanya, madrasah Tawalib. Ya. Tawalib. Ya, tapi ya, karena nama itu juga nama yang aneh, karena Tawalib itu kan untuk perempuan sebetulnya. Tawalib itu jamak dari Talibah, jadi mahasiswi, siswi. Jadi mungkin itu alasannya diubah, atau juga karena tren nama pondok pesantren. Karena memang unsur-unsurnya memang pondok pesantren. Di situ ada asrama, tempat nginap, siswanya, santrinya mukim, ada masjid, ada buya. Kalau di Jawa kiai itu namanya. Tapi kalau di kita kan namanya buya. Ada buya Godang itu, buya itu kiai besarnya yang memimpin langsung sekolah itu. Jadi tidak sistem sekolah. Memang sudah sistem klasikal, sudah ada meja kursinya, tapi ngaji sorogan itu menjadi penting, menjadi utama juga.
Jadi malam hari kita ngaji sorogan di pondok itu, di asrama itu. Sorogan atau watonan kalau bahasa Jawa, itu membaca kitab langsung. Dan mata pelajarannya ya mata membaca kitab sesuai dengan cabang ilmu yang dipelajari. Ada tauhid, ada fikih, ada hadis, ada tafsir, semuanya itu dibaca dari kitab. Jadi tidak memiliki materi seperti kurikulum sekarang. Tapi 2020-2019 juga saya berjumpa dengan angkatan baru di pesantren Darun Nadhah itu. Beliau mengatakan bahwa hingga saat ini ternyata masih ada istilah tidur munzir itu di pesantren Darun Nadhah itu. Dan katanya Prof kadang-kadang kalau untuk belajar itu sering tidur, tapi begitu ditanya itu pasti akan lebih hebat dari siswa-siswa lain, bahkan sangat mengerti seluk-beluk apa rahasia, apakah ada rahasia di balik itu sehingga itu begitu dikenal bahkan bagi alumni Darun Nadhah juga tidak ada rahasia itu. Itu kan ya karena orang nggak tahu aja. Dia kan pelajarannya membaca kitab. Baca kitab, kalau baca kitab sudah paham kitab, ya sudah. Kalau ditanya apa pengertian, dia jawab sesuai dengan apa itu. Cuma kalau tidak paham kitab itu ya memang ya susah. Cuma kawan-kawan kadang-kadang memang untuk memahami kitab itu ya karena juga malas-malasan. Karena saya sudah terbiasa mendengar pengajian kitab itu dari angku-angku di wirid-wirid orang-orang tua. Saya dari kecil selalu hadir di wirid orang-orang tua itu. Itu Pak Haji Abdurrahman yang membaca kitabnya Ana. Dengar-dengar. Jadi tidak asing lagi itu kalau kemudian sudah belajar nahwu Arab sejak kecil. Atau mungkin malam harinya Prof begitu belajar keras sehingga itu tidak juga, karena kalau kerahasiaannya itu saja. Kalau paham kitab itu ya sudah, karena itu juga pelajarannya membaca kitab. Tapi tidur sedang belajar itu apakah betul-betul tidur atau memang? Iya, kita kan paling-paling setengah halaman dibaca waktu di kelas itu. Itu kan sudah dibaca di rumah. Iya. Untuk apa lagi? Itulah kuncinya sebenarnya kan. Sudah dibaca semua di rumah ternyata. Ya sudah dibaca di rumah. Ya di kelas untuk apa lagi? Yang sudah apa, ditanya tanpa lihat buku sudah bisa juga. Karena sudah dibacakan juga oleh kawan-kawan dan juga buyanya. Jadi sudah kita ya, tapi ya memang kuncinya itu nahwu Arab itu, karena menentukan pemahaman teks Arab itu dari nahwu Arab. Nah saya dari kecil sudah menghafal itu jurumiyah dengan matan bina itu. Dari kelas 3-4 SD sudah hafal. Hafalnya dari mendengarkan wirid atau? Nah itu di sekolah ibtidaiyah sudah diajarkan. Itulah apa. Jadi di pesantren kan tinggal ngulang-ngulang gitu. Dan itu kan juga kelas 1, kelas 2 kan masih jurumiyah dan matan bina. Itu bahasa Arabnya, apanya itu nahwu Arabnya. Dan itu sudah hafal. Untuk apa lagi apa? Nah, kalau kita tidur ya sudah ditanya aja jawab. Gitu. Tapi itu sangat luar biasa, sangat berbeda sekali dengan anak-anak zaman sekarang yang banyak juga yang tidur di kelas kan, tapi justru
prestasinya jeblok, tidak tahu apa-apa, bahkan tergolong bodoh. Ya, karena ya mungkin mereka kan belum terbiasa dengan itu kan, keluarga kan kita yang ngasih wirid itu yang sekarang menjadi mertua saya kan. Iya, iya. Jadi yang mertua saya itulah yang guru wirid di kampung itu, yang membaca kitab, apakah i'anah kalau fikihnya, ada suki kalau tauhidnya, ada suki. Itu arti walaupun saya belum begitu paham betul waktu itu karena kita masih kecil, tapi telinga itu sudah tidak asing lagi dia. Iya. Nah, tidak asing lagi, dan mata itu tidak asing lagi itu melihatnya. Tapi kalau yang bawah-bawah itu sudah kita sukai, seperti seperti Jurumiyah itu, Jurumiyah, Matan Bina, itu semua tasrifnya sudah dihafal. Jadi sudah lebih mudah untuk membaca kitab itu. Tinggal lagi mencari arti kata-katanya, lihat aja kamus. Jadi kalau sudah kita tahu struktur teks itu, kemudian sudah paham mana pokok kalimat, mana predikatnya, tinggal cari. Kalau ada kosakata yang tidak tahu, ya lihat aja kamus. Nah, kalau sudah paham, sudah ngerti, ya sudah, karena itu cuma pelajarannya. Iya. Cuma kawan-kawan yang lain memang tidak terbiasa seperti itu. Karena mungkin latar belakang keluarganya juga lain. Ya. Kalau keluarga kita, keluarga saya memang sudah terbiasa dengan seperti itu. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.